Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam Bu Lilis. Malam Bu Malam Bu. Lilis. Malam ada Pak Martinus, Pak Eli, Pak Ardi, Pak Sukandar, Pak Denny, Pak Suryono, Pak Justinus, Pak Asep. Ini ibu-ibunya belum masuk ya? Ya, baiklah. Ya, malam ini Bapak Ibu ya, kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan ke-6 nih. Pertemuan ke-6 yaitu tentang analisis regresi ya. Seperti yang sudah dikirimkan di Google Classroom, di situ ada materi dan juga ada latihan. Bapak Ibu bisa di-download dulu sebelum nanti Bu Mega memberikan latihannya ya. Nah, eh ya, malam ini tentang analisis regresi diharapkan Bapak Ibu sudah menginstal SPSS. SPSS berapapun nih Ibu punya, Bapak Ibu punya. Kalau dari Bu Mega, SPSS 23 gitu. Kalau ada kesulitan, mungkin hari ini sama Bu Mega diizinkan untuk menginstal dulu ya. Eh, Kalau ada kesulitan juga bisa tanya ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah berhasil malam ini untuk installing SPSS 23-nya. Monggo bisa bisa sambil diinstal juga, ya. Baiklah. Eh Sudah 18.35, nanti kita akan selesai seperti biasa di waktu 20.30. Saya tidak berpanjang kata, ya Bapak Ibu. Semoga malam ini, yang pasti malam ini akan materinya cukup bermanfaat ya untuk di bidang Bapak Ibu, terutama di manajemen ataupun di bidang apapun ya. Karena namanya analisis regresi yaitu analisis pengaruh, di mana Bapak Ibu kalau ingin meneliti ya ataupun di bidang TI ya, regresi itu juga istilah regresi itu eh, sering muncul ya, walaupun di wilayah TI, apalagi di manajemen untuk analisis pengaruh dari suatu variabel dengan variabel yang lain, variabel terikat dengan variabel bebasnya. Baiklah, oke, eh, saya akan serahkan ya kepada Ibu cantik Bu Mega ya yang tampak seger hari ini. Nah, dengan pink-pinknya dari Jepang kayak bunga sakura. Ya, saya serahkan pada Bu Mega. Silakan Bu Mega. Oke, terima kasih Bu Lilis. Oke, Bapak Ibu nggak kerasa ya udah pertemuan ke-6 ya. Ini eh, pertemuan terakhir untuk kita melakukan uji ya. Besok pertemuan terakhir. Saya akan tutup satu materi dengan spesifik kepada materi judulnya statistik ya. Tapi tidak akan ada uji-uji ya. Kita akan belajar beberapa teori, kemudian ada juga pendekatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini tuh kita sebenarnya belajarnya mengenai uji inferensial. Nah, kebetulan kalau misalnya kita ngomongin uji inferensial, itu payung besarnya gitu ya Bapak Ibu ya istilahnya. Nah, di bawahnya uji inferensial tuh sebenarnya banyak. Ada regresi sederhana linear, ada regresi yang berganda, ada pet analisis gitu ya. Jadi di bawahnya inferensial tuh ada beberapa macam ujinya. Nah, ini semoga bermanfaat ya, tapi saya yakin ini bermanfaat untuk skripsi Bapak Ibu, karena biasanya skripsi ini levelnya adalah mencari pengaruh antara minimal dua variabel X dan Y. Tapi saya yakin Bapak Ibu diharuskan untuk menggunakan variabel X-nya lebih dari satu, gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa apa namanya sebelum ke analisis inferensial, kita sebelumnya udah melakukan uji deskriptif. Nah, kira-kira perbedaan deskriptif sama inferensial itu apa? Nah, dalam skripsi nanti, Bapak Ibu, atau dalam sebuah penelitian pada umumnya, itu biasanya kita akan melakukan dua uji ini, gitu ya. Yang paling penting. Jadi, yang pertama kita harus deskriptifkan dulu data-datanya, baru kemudian uji inferensialnya, gitu ya. Nah, deskriptif tuh minimal itu harus ada mean, median, modus, atau simpangan baku, atau kita biasanya sebutnya standar deviasi itu minimal biasanya. Nah, karena di situ nanti kita bisa mengetahui secara detail mengenai datanya itu sendiri.
Nah, baru kemudian kita melakukan uji inferensial di selanjutnya. Nah, ciri-ciri uji inferensial ini ya Bapak Ibu biasanya ada yang disebut dengan hipotesis. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum ya? Hipotesis itu maknanya apa sih? Oke. Nah, jadi hipotesis ini adalah sebuah dugaan sementara gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita berpendapat suatu hal ya, di mana pendapat kita ini belum diuji ya secara statistik ya, maka pendapat kita ini masih levelnya adalah hipotesis gitu ya. Nah, oleh karena itu hasil uji inferensial nanti akan mendukung apakah hipotesis kita ini diterima atau ditolak gitu. Ada juga bahasa statistik yang bilang bahwa hipotesis itu tidak boleh ditolak atau diterima, tapi kita cukup memberikan jawaban bahwa dari hasil tidak cukup bukti untuk menerima atau menolak gitu. Jadi bukan berarti hipotesisnya ini salah, tapi belum cukup bukti gitu ya. Karena mungkin di kedepan harinya hipotesis yang kita omongin tentu saja bisa jadi menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Tapi pada saat ini menggunakan uji yang dilakukan dengan data yang apa istilahnya terbatas gitu ya, maka hasilnya eh, belum bisa gitu ya untuk menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Nah, di sini statistik inferensial nih biasanya istilahnya gitu ya, ada yang ngomongin tentang regresi. Nah, regresi itu biasanya uji pengaruh gitu Bapak Ibu. Makanya judul dalam sebuah penelitian itu biasanya pengaruh. Nah, kalau misalnya judulnya udah pakai pengaruh, maka kebanyakan statistiknya itu menggunakan analisis regresi gitu ya. Atau uji korelasi atau uji beda. Nah, walaupun uji korelasi sama uji beda ini belum disepakati untuk menjadi standar apa namanya skripsi level S1, namun biasanya ada juga beberapa penelitian yang menggunakan keduanya. Jadi sebelum melakukan uji inferensial, dia melakukan uji beda dulu gitu ya. Nah, ternyata kalau terdapat perbedaan, baru kemudian dilakukan uji inferensial. Jadi tergantung kebutuhannya. Ya. Oke. Nah, langsung saja kebetulan kita hari ini akan melakukan uji uji inferensial yang menggunakan kerangka konseptualnya adalah regresi linear berganda. Nah, kenapa disebut berganda, Bapak Ibu? Karena sebenarnya variabel X-nya ini lebih dari satu gitu. Nah, oleh karena itu kita sebutnya berganda. Karena kalau misalnya linear berganda, biasanya hipotesisnya tuh lebih dari dua gitu ya, atau lebih dari satu ya. Oke, nah di sini saya mengambil contoh yang sederhana ya. Jadi ini biasanya mahasiswa S1 melakukan penelitian khususnya SDM gitu ya, sumber daya manusia ya. Mereka melakukan penelitian di sebuah perusahaan. Itu biasanya mereka mau mengukur kinerja pegawai. Nah, di sini kebetulan dalam sebuah perusahaan kinerja pegawainya bisa meningkat gitu ya. Jadi penelitian itu dilakukan di sebuah perusahaan itu bisa berdasarkan sebenarnya dua hal Bapak Ibu. Bisa ada fenomena atau gap penelitian. Nah, gap penelitian ini levelnya biasanya udah S2. Tapi kalau S1 berangkatnya adalah fenomena. Nah, apa sih sebenarnya fenomena ya? Jadi saya sedikit membahas mengenai metodologi penelitian gitu ya. Banyak penelitian di level S1 yang mengambil sebuah judul di sebuah perusahaan karena berdasarkan fenomena. Fenomena ini bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Tapi fenomena ini adalah sesuatu yang terjadi yang apa namanya muncul, gitu ya, muncul dan menjadi perhatian, ya. Nah, fenomena positif ya biasanya dia menghasilkan sebuah hal yang positif, ya. Misalnya kalau kita ngomongin kinerja, berarti kinerjanya bagus banget nih di sebuah perusahaan ini, gitu ya. Atau fenomena yang negatif, berarti dalam perusahaan ini kinerjanya bisa jelek banget, gitu ya. Nah, kebanyakan sebuah apa penelitian ya mengambil fenomenanya itu yang positif gitu ya. Kenapa ya ini perusahaan ini kinerjanya bisa bagus banget gitu ya. Makanya dilakukan penelitian di perusahaan ini supaya hasilnya nanti bisa diadopsi di perusahaan lain gitu kan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di perusahaan dengan fenomena yang positif, ya, seperti kinerja
kepegawaian positif, itu harus dicari tahu nih variabel apa yang mempengaruhi mereka bisa jadi bagus kinerjanya, gitu. Nah, untuk bisa menentukan variabel ini makanya Y itu disebut dengan variabel dependent atau variabel terikat. Jadi variabel Y ini ya yang kemudian dia satu jumlahnya biasanya untuk regresi berganda dengan Y-nya gitu ya. Dia simbolnya adalah Y gitu ya. Dan kemudian dia bisa dipengaruhi oleh banyak variabel ya. Itu yang disebut dengan variabel apa namanya bebas ya atau variabel X ya atau variabel independen ya. Jadi variabel tuh ada dua biasanya sebutannya kalau regresi linear berganda. Ada variabel bebas, ada variabel terikat X dan Y gitu ya. Yang terikat yang Y, yang bebas yang X gitu. Nah, ternyata diselidiki dalam sebuah perusahaan ini, oh ternyata fenomenanya kinerjanya bisa positif itu karena adanya disiplin kerja yang bagus, misalnya gitu. Jadi disiplin kerja ini benar-benar diterapkan sama perusahaan ini, gitu ya. Nah, yang kedua lingkungan kerjanya bagus, ya lingkungan kerjanya tuh selalu positif ya, karena ada juga tuh pasti perusahaan yang lingkungan kerjanya ini ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Walaupun mungkin industrinya sama, tapi lingkungan kerjanya juga bisa berbeda gitu ya. Karena namanya perusahaan, isinya sumber daya manusianya tuh pasti berbeda-beda gitu ya. Karyawannya pasti berbeda-beda, sehingga biasanya mereka memiliki lingkungan kerja yang berbeda-beda. Nah, kebetulan lingkungan kerja yang seperti ini gitu ya, itu bisa apa namanya? Kok bisa gitu ya kinerjanya bagus ya? Apakah ini yang menentukan? Nah, itu sebuah pertanyaan yang kemudian dirumuskan menjadi hipotesis. Oke. Nah, hipotesis ini Bapak Ibu biasanya ada dua pilihan aja ya. Hipotesis nol dan hipotesis H1. Nah, yang hipotesis nol ini biasanya kalimatnya itu adalah yang negatif, yang tidak berpengaruh gitu ya. Itu hipotesis H0. Sedangkan yang H1 ya, H1 ini berarti kalau hipotesisnya yang pertama. Kalau H2 berarti ya H0 dan H2 ya tergantung dari hipotesisnya. Nah, yang H1 gitu ya, itu biasanya kalimatnya itu adalah lebih positif. Nah, nanti hasil penelitiannya lebih condong yang kemana? Menolak H0 atau menerima H1 atau menerima H0 dan pasti menolak H1 gitu. Jadi antara dua itu aja gitu ya. Antara menerima H0 atau menerima H1. Nah, itu apa namanya? Konklusi dari sebuah penelitian khususnya pengaruh ya. Jadi dalam penelitian ini ceritanya ada sebuah fenomena gitu ya, di mana disiplin kerjanya ini bagus, lingkungan kerjanya juga bagus, dan kinerja pegawainya juga bagus gitu ya. Jadi fenomenanya positif. Tapi dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Apakah benar kedua variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi kinerja yang bagus? Maka dari itu, kalau ternyata hasilnya H1-nya H1-nya diterima, bisa diadopsi di perusahaan lainnya. Oke. Nah, jadi ini contoh konseptualnya. Nah, kebetulan eh, dari biasanya ini ada yang disebut dengan definisi operasional. Jadi Bapak Ibu biasanya akan menulis ini di bab 3 gitu ya. Jadi kita tuh perlu mendefinisikan secara detail variabel kita ya. Karena terkadang disiplin kerja dari satu penelitian dengan penelitian lain itu bisa maknanya bisa beda-beda. Maka dari itu biasanya mereka akan lebih mendetailkan dengan istilah yang disebut indikator atau dimensi dan juga lebih detail yang disebut dengan item gitu ya. Nah, contohnya apa sih? Maksudnya apa sih, Bu? Nah, contohnya misalnya gini. Variabelnya adalah eh, ganteng ya atau cantik misalnya, cantik gitu ya. Nah, cantik ini nih eh, relatif gitu ya. Ada yang bilang bahwa Dian Sastro cantik. Ada juga yang bilang bahwa Dian Sastro itu nggak cantik gitu ya. Nah, maka variabel cantik ini perlu indikatornya dan itemnya itu jelas gitu ya. Apakah cantiknya yang disebutkan di sini indikatornya misalnya adalah eh, kulitnya sawo mateng, hidungnya mancung gitu ya, berpikiran luas, attitude-nya bagus misalnya gitu ya. Nah, itu adalah indikator dari cantik dalam penelitian ini. Nah, boleh lagi didetailkan, misalnya attitude-nya bagus tuh yang kayak gimana? Items, yang disebut dengan items. Oh, attitude bagus tuh artinya adalah
selalu berkata jujur, misalnya gitu ya. Kemudian berbicara dengan nada yang rendah, gitu ya, dan seterusnya. Itu disebut dengan item. Jadi satu variabel itu bisa didetailkan lagi, gitu. Dan untuk menentukan ya dimensi dan item itu Bapak Ibu nggak boleh ngarang biasanya, gitu ya. Harus merujuk pada penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan penelitian gitu ya, dan hasilnya valid dan reliable ya. Jadi apa namanya item pernyataan yang digunakan nanti itu diharapkan bisa mengukur apa yang harus diukur ya. Maka dari itu harus merujuk pada penelitian terdahulu ya yang sudah pernah melakukan penelitian dengan variabel ini, dengan dimensi ini dan item ini. Nah, biasanya mahasiswa ini akan bertanya, Bu, apakah semua disiplin kerja, misalnya dimensinya ada 4, ya. Apakah semuanya harus kita pakai, gitu ya? Nah, jawabannya belum tentu, ya. Bisa juga disiplin kerja dalam penelitian A dan B itu digabungkan jadi satu dalam penelitian kita. Kenapa? Yang menentukan itu kayak gimana? Itu siapa? Yang menentukan sebenarnya adalah peneliti, ya. Tapi sebenarnya peneliti itu punya dasar untuk menghilangkan misalnya yang satu indikator atau menambah dengan indikator lainnya, ya, dengan catatan disiplin kerjanya memang ada terjadi di perusahaan tersebut, gitu ya. Misalnya ketaatan pada standar kerja. Nah, kebetulan di perusahaan ini nih, mereka nggak punya standar kerja gitu ya. Karena apa namanya, misalnya perusahaannya itu startup ya. Mereka belum ada standar kerjanya. Pokoknya mereka hanya berbasis pada output. Nah, ini boleh dihilangkan gitu ya. Ketaatan pada standar kerjanya ini bisa dihilangkan gitu ya. Dan mungkin bisa diganti dengan indikator lainnya gitu ya, yang memang secara faktanya di perusahaan tersebut dilakukan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu definisi operasional ini biasanya harus dikasih tahu gitu ya. Oh, items ini rujukannya siapa penelitian terdahulunya, kemudian dimensi ini penelitian terdahulunya siapa. Nah, itu bisa didetailkan gitu Bapak Ibu. Makanya definisi operasional ini biasanya penting gitu ya dalam sebuah penelitian. Nah, yang kedua, eh, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki item, indikator yang memiliki lebih dari satu item, ya, ini Bapak Ibu juga harus memperhatikan cara memberikan namanya, ya. Jadi misalnya di sini, ya, kita sebutnya adalah disiplin kerja X1, ya. Maka kehadiran ini adalah X1.1, ya. Kemudian ketaatan ini X1.2 gitu. Nah, untuk yang datang tepat waktu berarti X1.1.1. Sedangkan berada di ruangan saat jam kerja berarti X1.1.2 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara memberi nama ketika itemsnya detail ya. Maka dari itu data yang saya gunakan itu namanya detail gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuka data yang saya share. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini ya, ini kan data view di bawah ya. Ada juga variable view. Nah, ini biasanya untuk memberi nama di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya datanya sudah di copy ya, kemudian Bapak Ibu bisa kasih namanya di sini ya. Nah, ini X1.1.1 berarti dia merujuk pada item pernyataan nomor satu ya. 112, 113. Nah, ini berarti itemsnya di dimensi satu ada tiga. Ya, jadi cara bacanya Bapak Ibu bisa pahami dulu. Gitu ya. Ini X12 ya. X13 ya. X14. Berarti dimensinya ada 4 dan masing-masing dimensi punya 3 items. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini bisa samain dulu sama punyanya Bapak Ibu. Jadi di sini type-nya harus numerik ya. Kemudian width-nya adalah 8, desimalnya 0. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu baru masukin data, dia desimalnya 2, ya. Desimal tuh artinya angka di belakang koma. Jadi kalau angkanya bulat, ya desimalnya dinolkan aja. Tapi kalau datanya ada koma-komanya, ya desimalnya diatur. Jadi kalau misalnya mau 2 angka di belakang koma, ya berarti desimalnya 2. Gitu ya. Label, value, non, missingnya non, ya. Measure-nya semuanya nominal, roll-nya input. Gitu ya. Oke. Nah,
Biasanya setelah kita sudah tahu data yang terkumpul, itu kita bisa apa namanya menghitung total, ya. Total X1 itu berarti summary ini biasanya di caranya dipakai apa namanya SPSS bisa menggunakan apa namanya Excel juga bisa, ya. Jadi total X1 ya, misalnya di sini adalah angkanya eh, berapa? Duh, tutupan. Angkanya 43, berarti ini adalah jumlah dari X11 sampai X143, ya. Totalnya adalah 43, ya. Jadi ini total X1, total X2 dan total Y, ya. Maka dari itu nanti variabelnya ada yang disebut dengan X1, X2 dan Y. Oke. Nah, di variabel view lagi, ya, label ini bisa kita berikan rename dari variabelnya. Kalau misalnya di sini kita pakai total X1, supaya nanti hasilnya pengen keluar, yang keluar adalah nama disiplin kerja, maka kita bisa ketikkan di label, ya. Disiplin kerja merupakan variabel X1, ya. X2-nya adalah lingkungan kerja, ya, dan X3-nya adalah kinerja pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu harus hati-hati bahwa mereka mereka tidak bisa membaca spasi, ya. Jadi maka kenapa di sini ada total underscore Y? Karena kalau total spasi Y itu pasti akan error. Di sini juga kinerja nggak ada spasinya, tapi kinerja langsung pegawai. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan, ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan yang disebut dengan analisis regresi linear, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dilihat di sini, ya, eh, oke. Ini silakan klik analyze di atas, ya. Jadi tombol untuk melakukan analisis itu ada di atas, ya, sebelahnya transform antara transform dan direct marketing. Nah, untuk melakukan regresi berganda, silakan Bapak Ibu melakukan analyze regression linear. Oke, saya ulangi, silakan klik analyze regression linear. Maka akan muncul kolom seperti ini, ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau memungkinkan untuk praktek, ya, silakan diikutin. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk praktek, bisa nanti dilakukan di lain waktu, gitu. Oke. Nah, ini tadi yang sudah seperti saya jelaskan di awal, bahwa variabel itu kalau kita ngomongin X dan Y atau regresi, ya, ada variabel dependent dan variabel independent. Oke. Tadi yang masih ingat variabel dependentnya apa Bapak Ibu? Variabel dependent itu yang mana? Pak Ardi, variabel dependentnya yang mana Pak? Lupa, Bu. Ini Oke. yang Y mungkin. Yang mana Pak? Yang Y, Bu. Oke. Iya tak? Oke, betul. Ya. Ini udah kelihatan ya share screen saya ya. Oke. Nah, karena di sini variabel dependennya adalah Y, ya, maka klik di sini kinerja pegawai yang totalnya aja Bapak Ibu ya. Masukin panahnya di sini masuk ke dependen. Tuh. Nah, yang independen karena ada dua, jadi kita masukin dulu yang X1-nya, masukin ke sini, kemudian lingkungan kerja masuk ke sini. Oke. Jadi kita sudah punya variabel dependen, yaitu kinerja pegawai, dan kita pengen tahu pengaruhnya dari disiplin kerja dan juga lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik OK. Ya. Maka ini adalah hasil output. Oke, sampai sampai sini
Apakah sudah bisa mengikuti? Sudah, Bu. Oke, Mas Eli. Ya. Nah, ada 3 tabel yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah sampai sini silakan langsung copy paste aja ya. Mulai dari tabel model summary, ANOVA sama koefisien ya. Oke, nah ini kebetulan sudah saya copy paste dan kita Mohon akan maaf, bahas. Oke, tampilan Bu Mega masih di yang tadi, Bu. Oh, udah ya. oke. Nah, ya udah. Kalau pindah nggak bisa otomatis dia. Oke, ini saya sudah kembali ke PowerPoint. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Oke, nah kita sepakat ya bahwa tadi hasilnya adalah model summary ya, kemudian tabel ANOVA dan juga tabel koefisien ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini kalau kita ketikan labelnya, maka dia akan keluarnya di sini bagus gitu ya. Disiplin kerja, lingkungan kerja terhadap variabel dependennya kinerja pegawai. Jadi dia bagus gitu. Tapi kalau kita nggak tulis labelnya, maka di sini tulisannya akan total X, total Y, total X2 gitu. Jadi tidak ada maknanya. Maka dari itu tadi saya apa namanya ketikan label. Oke, mulai dari yang pertama, ya, Bapak Ibu saya pelan-pelan aja, ya. Bagaimana cara memaknai dari tabel model summary yang disebut sebagai koefisien determinasi, ya. Jadi dalam analisis regresi ini penting yang pertama adalah membaca R square, ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan model, ada yang disebut dengan R, ada yang disebut dengan R square. Nah, R square ini sebenarnya hasil dari kuadrat nilai R, ya. Tapi biasanya yang kita lihat adalah nilai R square atau bahasanya disebut dengan koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda. Oke. Nah, apa sih sebenarnya itu R square? Ya, jadi Bapak Ibu nih sebenarnya yang paling penting adalah bisa menginterpretasikan data, gitu ya, menginterpretasikan angkanya, gitu ya. En- apa namanya analisis yang dilakukan itu bisa dipelajari, tapi menginterpretasikan data ini butuh istilahnya jam terbang, gitu ya. Nah, di sini R square itu sebenarnya tujuannya untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y, gitu ya. Maksudnya gimana ya? Karena di sini kita menggunakan hanya 2 variabel, ya. Berarti besarnya kontribusi 2 variabel X ini terhadap Y itu adalah 0,328, ya. Di Bapak Ibu hasil dari SPSS itu biasanya titik 328, artinya adalah nolnya di depan. Jadi dia tidak biasanya mereka tuh tidak menuliskan angka 0 di depan koma gitu ya. Jadi tapi kalau di sini berarti artinya 0,328, 0,572, 0,313 gitu ya. Nah, artinya 0,328 itu ya, atau biasanya kita simpulkan dengan 32%, ya. Variabel dependen atau variabel kinerja karyawan ya dapat dijelaskan ya dari variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja. Sisanya, sisanya tuh berarti 100% dikurangi 32%, yaitu 68%, ya. Dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini, gitu ya. Nah, biasanya dalam penelitian statistik tuh ada sebuah titik di mana ini bisa dikatakan bagus atau tidak, gitu ya. Itu udah umum. Dalam R square, level bisa dikatakan bagus atau tidak adalah 0,5 atau 50% minimal. Artinya penggunaan X variabel X yang kita pakai itu minimal bisa memberikan kontribusi 50%, ya. Kalau misalnya di bawah 50%, biasanya mahasiswa diminta
untuk menambahkan lagi variabel X-nya yang tidak termasuk dalam penelitian ini, gitu ya. Artinya berarti kalau kita mau memprediksi pengaruh terhadap kinerja, lingkungan kinerja sama disiplin kerja aja itu kurang kurang maksimal. Bisa jadi ternyata dipengaruhi juga oleh penghasilan gitu ya, gajinya gitu ya. Mereka lingkungan kerjanya bagus, disiplin kerjanya bagus, tapi kalau gajinya juga yang penting uangnya gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi kinerja. Tapi dalam penelitian ini gaji nggak masuk gitu ya. Makanya R square-nya rendah gitu ya. Bisa dikatakan rendah karena di bawah 0,5 atau di bawah 50%. Ya. Maka dari itu biasanya penelitian yang seperti ini apa namanya dosen pengujinya sudah langsung meminta untuk nambahin aja X1-nya gitu ya supaya nilai R square-nya jadi meningkat. Ya. Oke, ini adalah tabel pertama, cara membaca untuk model summary. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tabel ANOVA ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini dalam tabel ANOVA ada yang disebut dengan nilai regresi, residual, dan total. Ada juga yang disebut dengan degree of freedom ya atau DF ya. Nah, DF ini adalah total sampel ya. Jadi di sini total sampelnya adalah 95 orang ya. Dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 93. Jadi ini ada yang disebut dengan degree of freedom ya. Kemudian ada yang disebut dengan F ya. Jadi ini adalah nilai F-nya dan ada yang disebut dengan sig atau signifikan. Nah, untuk melihat uji ANOVA ini, sebenarnya Bapak Ibu hanya fokusnya pada 2 nilai ini, yaitu F hitung dan juga nilai signifikans. Oke. Nah, untuk bisa mengambil sebuah keputusan, nah ini adalah yang disebut dengan uji goodness of fit. Ya, jadi dalam bukunya Hare et al. Ya, Hare itu rambut gitu ya bahasa Inggrisnya rambut, tapi itu sebenarnya nama orang. Dalam penelitian, dalam bukunya Hare et al., uji F ini digunakan untuk mengetahui goodness of fit. Nah, goodness of fit itu apa? Goodness of fit itu adalah untuk mengetahui apakah model penelitian. Jadi model penelitian tadi itu yang ada gambar bunder-bunder ya, X1 terhadap X2, X1, X2 terhadap Y, itu adalah yang disebut dengan model penelitian. Nah, apakah model penelitiannya ini sudah fit atau tidak, itu harus diuji dulu ya. Kalau tidak fit berarti nggak boleh dilanjutkan ke uji T gitu. Ujian selanjutnya gitu ya. Sama seperti tadi, kalau R square-nya nggak memenuhi, ya berarti nggak boleh dilanjutkan ke uji selanjutnya gitu. Maka dari itu biasanya untuk melakukan uji inferensial sebenarnya ada 2 uji duluan di atasnya yang disebut dengan uji instrumen dulu ya. Uji instrumen itu berarti untuk menguji alatnya yaitu kuesioner. Ya, dalam penelitian kuantitatif biasanya kita menggunakan sebuah angket atau kuesioner. Nah, itu perlu diuji juga Bapak Ibu. Apakah angket yang kita gunakan ini sudah valid atau reliable? Nah, contohnya apa sih valid sama reliable itu? Ya, ini kita nggak melakukan ujinya, tapi for your information aja gitu ya. Bahwa sebuah angket ini, itu kan sebuah alatnya sebenarnya untuk menguji apa yang mau kita uji. Nah, contohnya misalnya alat ini adalah timbangan gitu ya. Timbangan buah. Tapi kita mau menguji berat badan bayi ya, menggunakan timbangan yang biasa dipakai di pasar, yaitu menimbang buah. Ketika ditimbang bayinya, ya bisa sih mereka menunjukkan sebuah angka gitu ya. Tapi dalam hal ini, konteks ini, kita nggak bisa sebut bahwa timbangan ini valid untuk mengukur berat badan bayi. Karena tidak sesuai gitu ya. Nah, maka dari itu, untuk bisa mengetahui alatnya ini valid atau tidak, itu ada yang disebut dengan uji validitas ya. Yang kedua adalah uji reliable ya, untuk mengetahui alat ini handal atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kita sudah benar menggunakan alat alat apa namanya timbang untuk bayi dan objek yang mau diukur adalah bayi, itu udah benar tuh, udah valid ya. Tapi apakah alat timbangan ini nih bisa diandalkan gitu ya? Maksudnya apa?
ketika saya menimbang di waktu yang berbeda, gitu ya, tapi bayinya sama misalnya. Oke, dalam satu hari misalnya, gitu ya, dalam satu hari bayinya sama tapi jamnya berbeda, gitu ya. Apakah hasilnya juga sama, gitu ya? Dalam catatan misalnya bayinya apa namanya nggak makan, gitu ya, nggak BAB sehingga berat badannya tuh harusnya sama, gitu ya. Nah, ketika hasilnya reliable ya atau hasilnya sama, berarti alat ini selain valid, dia juga bisa diandalkan. Oleh karena itu, kita bisa lanjut ke penelitian selanjutnya. Oke. Nah, eh, oke, ini ada masukan gitu ya bahwa oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan SPSS 29 biasanya tampilannya akan berbeda ya. Nah, maksudnya apa sih di sini ya? Ini kalau saya tampil Bapak Ibu bisa lihat di chat. Ini Pak Eli Suheli ini share gambar bahwa signifikannya kok nggak sama ya kayak punya saya ya Bu gitu ya, punya saya gitu ya. Karena ya pertama saya gunainnya SPSS 23 ya, which is itu Solasier gitu, udah lama. Nah, yang dipakai sama Pak Eli dan Bapak Ibu yang lainnya di sini SPSS 29. Dia biasanya lebih update. Nah, kalau misalnya di sini ngomongnya ada angka kurang dari 0,01, artinya signifikansinya itu sebenarnya kurang dari 0,01 gitu. Nah, angka persisnya adalah yang seperti di punya saya. Karena angkanya 0,000, maka di situ dia menuliskannya adalah lebih kecil daripada 0,01 gitu aja, Pak. Tapi sebenarnya itu hasilnya sama. Paham ya? Karena hasilnya 0,000 berarti sama dengan lebih kecil daripada 0,001. Ya. Karena dalam sebuah penelitian itu hanya ada tiga aja cara menentukan signifikan atau enggak. Yang pertama 1%, yang kedua 5%, yang ketiga 10%. Nah, 1% ini kan sama dengan 0,01. Kalau 5% 0,05. Kalau 10% berarti 0,1 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia di angkanya adalah 0,0, berarti dia sudah memenuhi standar yang paling istilahnya paling bagus gitu ya, yaitu 1% atau 0,01. Maka dia dianggap memenuhi yang syarat pertama gitu ya, yaitu lebih kecil daripada 0,01. Gitu ya Pak Elia. Oke, jadi tidak ada perbedaan, hanya tampilannya aja sebenarnya berbeda gitu ya. Karena dia hasilnya 0,00, maka dia dianggap lebih kecil daripada 0,01. Oke. Nah, kembali kepada nilai F hitung dan signifikan. Nah, kalau kita ngomongin F hitung, berarti sebenarnya dia punya harus dibandingkan dengan F tabel, ya. Ada F hitung, ada F tabel. Nah, oke. Iya sama. Oke, yang lainnya juga sama nih ya, Pak Yeri Adi juga sama gitu ya. Dia tidak menggunakan langsung 0,00 tapi lebih kecil daripada 0,01. Itu hanya perbedaan tampilan aja, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama yang dalam hasil SPSS itu kita sebutnya F hitung ya, Bapak Ibu. Sedangkan F tabel itu biasanya kita dapatkan dari hasil tabelnya F hitung. Nah, dulu kalau zaman saya tuh F-tabel itu harus melihat di belakangnya buku statistik. Jadi ada tuh apa namanya sampelnya 95 gitu ya. Kemudian berapa nilai F-tabelnya gitu ya. Itu harus menggunakan tabel tapi eh apa namanya ada cara yang lebih mudah yaitu menghitungnya menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya Excel. Kalau misalnya kita mau mencari F-tabel, ya, oke, ini saya sambil praktekkan. Oke, untuk bisa menghitung F-tabel menggunakan Excel, ya, kita tinggal menuliskan rumus sama dengan FINV, ya. Ini langsung buka kurung. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, silakan masukkan nilai probability.
Nah, karena kita menggunakan probability di bidang human humaniora ya, ekonomi, IT itu termasuk gitu ya, maka kita menggunakan levelnya 0,05 ya. Kemudian yang pertama adalah degree of freedom. Nah, di sini kita bisa lihat nih, degree of freedom-nya adalah yang ini DF. DF1 adalah 2 gitu ya. DF3-nya adalah 93 gitu ya. Jadi ini DF1, DF2. Oke. Baru kita masukin DF2. DF1-nya adalah 2, DF3-nya adalah 93. Nah, kemudian diklik, maka hasilnya 3,094. Nah, ini sudah diketahui nih yang disebut dengan F-tabel. Nah, makanya dari itu kita langsung membandingkan apakah F-tabelnya itu lebih kecil daripada F-hitung. Nah, karena tadi di sini F-tabelnya hasilnya adalah 3,09, gitu ya Bapak Ibu ya. 3,09, maka F-tabel ini lebih kecil daripada 22,648. Maka dapat disimpulkan adalah H1 diterima. Ya. Apa artinya H1 diterima? Di sini Bapak Ibu bisa baca gitu ya, bahwa artinya model penelitian yang digunakan fit atau sesuai dengan model fit gitu ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Nah, selain juga bisa membandingkan F-tabel dan F-hitung, kita juga bisa melihat nilai signifikan. Kalau signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, berarti sama, H1-nya diterima. Ya, jadi ini hasilnya sudah sesuai ya. Berdasarkan nilai F hitungnya juga sudah sesuai, H1 diterima, dan berdasarkan nilai signifikannya juga sudah konsisten, H1 diterima. Jadi dalam penelitian ini model penelitiannya sudah fit ya. Oke. Lanjut tabel ketiga ya, atau tabel koefisien. Ini adalah tabel yang penting ya. Jadi setelah uji goodness of fit-nya terpenuhi, lanjut adalah uji pengaruh dan signifikansi. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nilai dari unstandardized B ya, dan juga nilai T dan significance. Oke. Nah, nilai T di sini adalah yang disebut dengan T hitung. Ya, jadi sama seperti F. Hasil dari SPSS disebut dengan F hitung atau T hitung. Sedangkan yang dicari menggunakan tabel atau Excel itu disebut dengan T tabel. Nah, kita bisa membandingkan T hitungnya dengan T tabel ya. Tadi menggunakan rumus Excel juga. Tapi kalau Excel kita yang masukin adalah TINV, probability, kemudian DF2. DF2-nya adalah 93 gitu ya. Dibandingkan dengan nilai T hitung. Kalau misalnya T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka pengaruhnya signifikan. Oke. Nah, di sini kita coba lihat nilai signifikansinya aja, gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Artinya pengaruh X1 ya terhadap Y, pengaruhnya adalah signifikan. Nah, untuk mengetahui pengaruh itu kan ada dua ya Bapak Ibu ya, ada pengaruhnya positif, ada yang negatif. Ya. Tapi positif sama negatif itu dua-duanya bisa signifikan. Belum tentu pengaruh yang negatif itu tidak signifikan, gitu ya. Nah, dalam penelitian ini apa namanya unik, ya, karena hasilnya signifikan pengaruhnya, tapi negatif. Nah, dari mana hasilnya tahu negatif? Karena nilai unstandardized coefficient di B-nya itu adalah minus 0,778. Nah, ini Bapak Ibu biar bisa belajar. Apa bedanya pengaruh yang positif dan juga pengaruh yang negatif? Oke.
Kalau kita lihat signifikannya semua signifikan. Jadi kalau uji uji T ya biasanya ini kita ngomongnya ujinya adalah uji T ya. Di mana uji T T-nya ini harus kecil ya Bapak Ibu. Itu adalah uji pengaruh dan signifikansi. Jadi untuk mengetahui pengaruhnya apakah positif dan atau negatif dan juga signifikansinya apakah signifikan atau tidak ya. Karena terkadang ada nih pengaruhnya yang ada pengaruhnya tapi nggak signifikan gitu ya. Ada pengaruhnya disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, tapi ngaruhnya nggak terlalu signifikan. Nah, itu juga ada gitu ya. Yang paling bagus ya, yang paling bisa kita jadikan pengambilan keputusan, ya harusnya variabel yang signifikan pengaruhnya gitu ya. Nah, kalau variabel misalnya ada dari antara yang kita teliti ada yang tidak signifikan, itu jangan juga khawatir gitu ya. Waduh, penelitian saya ini nggak signifikan nih, gagal. Nggak gitu ya. Justru yang tidak signifikan ini merupakan penelitian yang ya tidak perlu dilihat gitu ya. Kalau misalnya, Bu, boleh nggak penelitian yang variabel tidak signifikan tuh dijadikan saran untuk diperbaiki, misalnya gitu. Nggak usah gitu ya. Terkadang ada banyak mahasiswa tuh yang terjebak gitu ya. Ketika variabelnya tidak signifikan, maka sarannya adalah memperbaiki variabel yang tidak signifikan gitu, apa namanya hasilnya. Tidak perlu seperti itu gitu ya. Ketika variabel itu tidak signifikan ya udah berarti artinya dia memang tidak mempengaruhi kinerja pegawai. Tidak perlu diapa-apain gitu ya, tidak perlu dilakukan treatment khusus gitu ya. Jadi dalam penelitian ini memang hasilnya tidak signifikan. Bukan berarti harus diperbaiki, tidak seperti itu ya. Karena penelitian regresi itu tidak selalu endingnya gitu ya atau output interpretasinya adalah memperbaiki variabel yang pengaruhnya tidak signifikan. Itu salah besar. Oke. Nah, dalam penelitian ini ya kita lihat ya, yang pertama kita menghasilkan ini ya. Ini sebenarnya dalam satu penelitian tuh yang seperti yang saya sebutkan bahwa Y sama dengan A plus BX ya. Jadi ini nih merupakan apa namanya? Merupakan variabel kunci gitu ya atau istilahnya rumusnya kuncinya. Y sama dengan A plus BX ya. Nah, kalau kita jabarkan dari hasil ini ya, A itu adalah yang ini Bapak Ibu, nilai konstanta gitu ya. Ini adalah yang nilai A. Oke. Nah, sedangkan yang nilai X1 ya, pengaruhnya itu adalah yang ini ya. Karena dia menggunakan disiplin kerja. Jadi disiplin kerja X1 ya, nilainya adalah yang ini. Walaupun di sini nilainya adalah plus, karena hasilnya negatif, jadi kita harus langsung tulis negatif. Gitu ya. Jadi jangan plus minus 0,7, nggak usah. Karena plus ketemu minus, hasilnya juga tetap minus. Jadi silakan minus. Ya. Nah, sedangkan untuk yang apa namanya X2 itu nilainya adalah yang ini. Ya, 1,048 X2. Ini jangan lupa nih X2-nya. Karena kalau nggak ada X1 atau X2-nya, ya hanya penjumlahan biasa gitu ya. 32,676 dikurang 0,778 ditambah 1,048. Nggak ada ininya, jadi bukan merupakan persamaan jadinya gitu ya. Tapi kalau saya kita udah ngomong kayak gini, itu berarti sudah mengidentifikasi bahwa oh ini adalah persamaannya. Oke. Nah, untuk membacanya ini, gimana cara membacanya, gitu ya? Maka dari itu kita melihat ya, yang pertama adalah pengaruhnya. Kalau misalnya pengaruhnya negatif, berarti hubungan pengaruhnya adalah berkebalikan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika gitu ya, X1-nya meningkat 1% misalnya, maka justru Y-nya menurun, gitu ya. Itulah negatif. Atau kalau X1-nya menurun, berarti Y-nya meningkat. Gitu ya. Jadi ini lucu nih Bapak Ibu. Dalam perusahaan ini, kalau perusahaannya semakin disiplinnya ditambahin, justru karyawannya pada ogah-ogahan kerjanya gitu ya. Menurun gitu ya. Terlalu disiplin, males gitu ya. Ini sebenarnya terjadi juga nih di salah satu sebuah kampus gitu ya. Ketika dosennya disuruh disiplin gitu ya.
eh, justru kinerjanya pada jelek-jelek gitu ya, karena mungkin ada perbedaan apa namanya kinerja antara dosen dengan karyawan gitu ya. Semakin dia harus disiplin, semakin harus di kantor terus atau di kampus terus, ya justru kinerja penelitiannya nggak bagus gitu ya. Karena yang namanya penelitian mungkin mereka membutuhkan terjun lapangan gitu ya, field work gitu ya, maka kinerjanya jadi nggak bagus gitu. Jadi tidak semua perusahaan ketika semakin dibuat disiplin, semakin meningkatkan kinerja. Nah, dalam penelitian ini, semakin ditingkatkan disiplinnya, semakin kinerjanya menurun. Dan semakin diturunin lagi disiplinnya, kinerjanya semakin meningkat. Nah, itu yang kemudian bisa terjadi nih. Contohnya misalnya di kampus gitu ya. Semakin dosennya nggak disuruh ada di kampus terus misalnya gitu ya. Semakin penelitiannya bisa lebih banyak misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau pengabdian kepada masyarakatnya yang di luar semakin meningkat jumlahnya. Jadi, ini adalah salah satu contohnya. Ya. Ini adalah sebuah contoh yang disebut dengan pengaruh negatif. Jadi hasilnya adalah bertolak belakang, gitu ya. Nah, cara membacanya gimana, gitu ya? Berapa sih kalau misalnya saya menaikkan apa namanya disiplin 1% akan mempengaruhi kinerja pegawai itu berapa persen? Nah, itu yang disebut dengan nilai ini. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa oke, ketika perusahaan meningkatkan disiplin kerja 1%, maka kinerja pegawai akan turun 77,8%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat signifikan sekali gitu ya. Jadi jangan coba-coba menaikkan disiplin kerja kalau kinerja pegawainya nggak mau semakin turun ya. Karena menaikkan 1% aja itu akan menurunkan 77,8% dari kinerja pegawai yang ada pada saat ini. Ya. Tapi berbeda dengan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini positif nih, gitu ya pengaruhnya. Maksudnya positif adalah pengaruhnya itu seiringan. X2-nya naik 1%, maka Y-nya juga naik 1%. Kalau lingkungan kerjanya dibuat semakin positif lagi, gitu ya, maka kinerja pegawainya itu bisa meningkat sebesar 10, bahkan 104%, gitu ya. Lebih dari 100%, gitu ya. Maka dari itu, lingkungan kerja ini yang kemudian juga harus diperhatikan. Disiplin kerja juga harus diperhatikan ya, jangan jangan dinaikin gitu ya. Dan lingkungan kerja justru harus ditingkatkan lagi supaya kinerjanya semakin meningkat. Nah, ini adalah sebuah keputusan dari sebuah perusahaan ketika mereka melihat hasil apa namanya hasil penelitian, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi ini adalah cara membaca persamaan Y sama dengan A plus BX dengan pengaruh yang negatif dan positif. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat kalau negatif berarti pengaruhnya bertolak belakang. Ya, kalau yang satunya naik, Y-nya turun, X satunya turun, Y-nya naik. Tapi kalau positif seiringan, X2-nya naik, Y-nya naik, X2-nya turun, Y-nya ikut turun. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini materi yang selanjutnya. Misalnya penelitian saya itu modelnya kayak gini, ya. Jadi ada yang disebut dengan variabel Z atau variabel intervening, gitu ya. Apa itu variabel intervening ya? Jadi variabel intervening itu adalah variabel yang memediasi antara variabel X kepada variabel Y, ya. Jadi ini dalam model hipotesis ini diduga ya variabel X ini tidak bisa mempengaruhi variabel Y kalau tidak ada SZ, kalau tidak ada Z gitu. Nah, misalnya begini contohnya. Strategi viral marketing ya terhadap keputusan mahasiswa gitu ya. Nah, ternyata ini kebetulan studi kasusnya di kampus Institut Asia Malang ya. Fenomenanya terjadi pada tahun 2020 di mana 2020 itu merupakan era COVID ya. Banyak universitas swasta mengalami penurunan penerimaan mahasiswa, tapi sepanjang sejarah Institut Asia justru meningkat sebesar 80% penerimaan mahasiswanya. Karena
Kampus Institut Asia sempat viral pada tahun 2020 adanya apa namanya pergantian dari rektor kita. Nah, ternyata viral ini dibuat sebagai sebuah strategi marketing gitu ya, yang diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan mahasiswa memilih Institut Asia ya. Masih diduga karena belum ada penelitiannya. Oleh karena itu ada satu mahasiswa ya, kebetulan ini mahasiswanya di bawah supervisi saya, jadi saya supervisornya, sorry, dosen pembimbingnya gitu ya. Saya minta untuk silakan diteliti gitu ya, apakah benar mahasiswa memilih Asia itu karena viral marketing ya, ataukah karena viral marketing yang ditambah dengan kepercayaan baru kemudian mereka memutuskan untuk memilih kampus Asia. Jadi di sini ada variabel interveningnya, yaitu kepercayaan mahasiswa. Nah, ini sebuah penelitian yang simpel tapi sebenarnya menarik gitu ya. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian seperti ini, biasanya dibutuhkan sebuah analisis yang disebut dengan PET analisis. Ya. Jadi penelitian dengan variabel intervening seperti ini tidak bisa menggunakan regresi berganda, ya, tapi harus menggabungkan, gitu ya Bapak Ibu, antara regresi berganda dengan PET analisis. Nah, untuk penelitian seperti ini, itu kita memerlukan 2 kali melakukan ujinya. Yang pertama, kita melakukan uji X terhadap Z, ya. Jadi ini dulu yang kita penelitian pertama, ya. Baru kemudian kita melakukan uji yang kedua, gitu ya, yaitu X1, Z, dan Y. Baru yang semuanya, ya. Jadi dalam regresi berganda, kita melakukan 2 kali uji untuk bisa mengetahui nilai H1 dan H2, gitu ya. Berapa nilainya, ya. Jadi yang pertama adalah menguji X1 ke Z dulu. Jadi di sini maksudnya adalah Z merupakan variabel dependen dulu, ya, dan X-nya adalah independen. Walaupun sebenarnya Z ini bukan independen maupun independen, dependen maupun independen bukan, tapi Z itu adalah intervening. Independennya tetap X, dependennya tetap Y. Jadi Z ini adalah intervening. Tapi dalam melakukan penelitian, kita melakukan yang tahap pertama ini dulu, di mana Z-nya dijadikan independen, X-nya dijadikan variabel independen, baru kemudian memasukkan X dan Z sebagai variabel independen dan Y sebagai dependen. Oke, kita apa langsung praktek yang pertama ya. Jadi ini apa namanya saya sudah coba ya. Caranya sama Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada variabel X, X, Z dan Y. Ya, langkah pertama kita akan menghitung yang hipotesis satu dulu, di mana Z-nya adalah variabel dependennya dan X-nya adalah independen. Nah, maka dari itu diketemukan hasilnya 3 ini. Ya, sama seperti yang tadi kita lakukan, caranya sama. Cuma yang kita masukin adalah saat ini dependennya Z, independennya X. Setelah itu kita lakukan uji yang kedua, ya, dengan memasukkan dependennya Y, independennya menjadi X dan Z. Oke, hasilnya sama. Oke, maka dari itu sekarang kita punya 2 output, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini R square-nya udah bagus, 0,598 di atas 59%. Yang pertama, yang kedua R square-nya cuma 38%. Ya, tapi kalau kita lihat nilai ANOVA-nya atau F-nya sudah signifikan. Yang kedua juga nilai F-nya sudah signifikan. Maka dari itu kita bisa langsung analisis uji koefisien. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, angkanya ini adalah angka pengaruh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih pengaruhnya variabel X terhadap Z, maka kita mengambilnya dari angka yang ini ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Ada typo ya. Harusnya di sini adalah 0,620. Oke, saya perbaiki aja. Oke. Jadi
untuk mengetahui variabel. Jadi kalau yang tadi regresi berganda itu dilihatnya dari yang ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau path analisis yang dilihat adalah yang beta yang sebelah sini ya. Jadi di sini nilai hipotesisnya yang pertama adalah 0,6220 ya. Kemudian nilai Z-nya terhadap Y adalah yang ini ya, 0,640. 640 ya. Kemudian X terhadap Z adalah 0,192. Oke. Oke. Jadi sekali lagi yang dilihat adalah nilai pada standardized coefficient beta. Ini yang disebut dengan nilai koefisien atau pengaruh, nilai pengaruhnya. Ini yang biasanya dipakai. Nah, untuk yang X terhadap Y, sorry, ini untuk yang X terhadap Z, maka yang, sorry, mana? Oke, maka yang dipakai adalah ini. Ya, ini untuk melihat X terhadap Z, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat Z terhadap Y, berarti yang dilihat ini, melihat Z terhadap Y, gitu ya. Y-nya ini apa namanya ke cut ya. Tapi di sini biasanya dependent variable sama dengan Y, ya. Sedangkan untuk melihat X terhadap Y ya, maka yang aduh, maka yang dilihat adalah nilai ini ya, nilai X-nya terhadap Z. Oke. Oleh karena itu akan ada persamaan regresi yang terbentuk adalah dua ya. Yang pertama adalah dependennya sebagai Z ya, Z A-nya adalah ini ya. Kemudian koefisien determinasinya adalah 0,620 X1. Artinya kalau misalnya X1-nya meningkat satu satuan, gitu ya, maka variabel ya, variabel Z-nya akan meningkat sebesar 0,620. Nah, di sini variabel X-nya adalah viral marketing. Artinya sekarang misalnya udah viral gitu ya, di angka 2 juta penonton di YouTube gitu ya, atau mungkin di TikTok di angka 1 juta penonton misalnya. Nah, kalau semakin viral lagi ya menjadi 5 juta penonton misalnya, maka keputusan memilih Institut Asia itu ya akan meningkat sebesar 62% gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu cara membacanya. Nah, yang kedua adalah persamaan regresi yang Y ya. Maka konstantanya adalah ini ya, 6,44 ditambah dengan 0,192 X ditambah dengan 0,640 Z. Ya. Oke. Cara bacanya adalah semakin meningkatnya kepercayaan mahasiswa, maka satu-satuan, maka keputusan mahasiswa memilih kampus Asia akan meningkat sebesar 64%. Itu cara membacanya. Nah, selanjutnya ini udah diketahui ya. Jadi masing-masing hipotesisnya udah diketahui gitu ya. Nilai regresinya. Tapi karena kita menggunakan path analysis, maka kita harus menghitung, membandingkan ya. Apakah hubungan langsung X ke Y ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan perantara Z. Gitu. Nah, cara menghitungnya adalah membandingkan antara nilai regresinya. Untuk yang pertama adalah antara X ke Y. Ya. Nilai regresinya adalah 0,207. Kemudian untuk menghitung nilai perantara ini, maka yang kita lakukan adalah mengkalikan ya antara ini dengan ini ya, 0,861 dikali dengan 0,497. Hasilnya adalah 0,427. Pertanyaan saya,
Bagaimana cara menginterpretasikan hasil seperti ini? Oke, silakan Bapak Ibu diskusikan ya. Kalau hasilnya seperti ini, di mana jadi kalau pet analisis itu biasanya ada kita nyebutnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ya. Kalau pengaruh langsungnya hasilnya 0,27 dan pengaruh tidak langsungnya 0,427, kesimpulannya seperti apa? Ya, silakan Bapak Ibu diskusikan. Sekaligus saya sudah memberikan oke sebentar. Ini saya share screen dulu ya. Bagaimana interpretasinya? Kemudian sekalian saya juga sudah memberikan studi kasus ya. Silakan Bapak Ibu melakukan diskusi ya. Seperti biasa tentukan masalahnya apa, alat analisisnya apa, hasilnya gimana. Hasil itu maksudnya adalah interpretasi. Ya, interpretasi itu maksudnya apa, Bu? Makna dari hasilnya yang berupa angka ya dimaknai menjadi sebuah penjelasan. Oke. Silakan Mas Syaldi dibagi menjadi hari ini ada berapa orang? 27 Bu, dikurangi 3, 24. Oke, dibagi menjadi 4 kelompok. Nggak Berapa apa-apa. menit Bu? Masing-masing 6. 15 menit, Oke, 20 menit cukup lah. 20 menit, oke. 20 ya. Oke, Bu. Hmm. Silakan didiskusikan. Bapak Ibu gak ada pertanyaan sebelum saya mulai? Oke, silakan ada pertanyaan, Bapak Ibu. Untuk bahan diskusinya sudah ada di Classroom ya Bapak Ibu. Oke, saya ngirimkan jurnal Bapak Ibu. Jadi mengirimkan jurnal, kebetulan jurnal itu saya sendiri yang menulis ya. Saya juga sudah publikasi. Silakan dilakukan analisis. Nah, Oke, itu jurnalnya menggunakan regresi berganda. Oke, dimulai saja Mas Aldi supaya Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan yang lainnya untuk mendapatkan insight-insight tambahan. saya mulai sekarang Bapak Ibu. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Waktunya sudah 20 menit. Oke, mungkin saya hanya mengambil 2 kelompok saja untuk melakukan penelitian. Sorry, presentasi. Eh, sebelum saya pilih, silakan kelompok yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, saya persilakan. Diskusikan mengenai interpretasi dari hubungan langsung dan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Lalu mempresentasikan mengenai studi kasus dari hasil penelitian. Oke, kelompoknya siapa? Yang mau duluan? Nggak perlu di ini, nggak perlu di apa namanya suruh-suruh ya. Silakan Bapak Ibu yang mau inisiatif. Mungkin raise hand ya Bu Mega. Boleh Boleh, nih. boleh, boleh. Biar Silakan saya raise hand. lihat. Nggak bisa raise hand ya, Bu. Masa sih, Pak Pak? Sukandar. Gue mau raise hand itu lewat mana nggak tahu. Oh, gimana Reaction ya? Pak. Oh, Reaction. Reaction. Nah, Pak. ini Terus ada Nggak sambil tulisannya raise belajar. hand. Nah, Mengeluarkan tangannya ya Pak Sukandar. nggak tahu saya. Reaction. Reaction. ya Oh, di bawah ini toh. ada gambar Ya. smile. Coba, Pak, coba. Nah, dah. Oke, betul. Ya, Silakan Pak Pak Sukandar juga. Sukandar. Pak, lanjut Pak Skandar, udah resen. Monggo. Oke, bentar. Saya belum. Ada 2 kasus, Bu ya. Jadi yang pertama itu saya bagi di kelompok saya. Yang kedua tadi nanti biar Dian sama Bu Nikmat tadi. Ya belum tuntas semuanya sih. Nggak nutup waktunya tadi itu, tapi nggak apa-apa lah. Semoga sesuai. Saya share dulu yang mana tadi. Oke, jadi ini tadi pokok bahasanya adalah mengenai eh, pengaruh viral marketing terhadap keputusan mahasiswa memilih kampus Asia. Untuk faktor X-nya adalah
pengaruh viral marketing secara langsung, ada faktor Z-nya, yaitu kepercayaan mahasiswa. Tadi seperti yang dijelaskan sama Bu Mega, jadi ada dua langkah tadi itu. Pertama adalah apa tadi itu, lupa sampean saya. Eh, Dependen apa tadi itu ya. Pertama itu X sama Z dulu, sehingga kita akan menemukan sebuah nilai yang nantinya nilai itu dipakai bersamaan untuk menentukan keputusan mahasiswa milik kampus Asia. Jadi simulasi seperti ini, Bu. Ini sebenarnya digambarkan secara umum juga mungkin hampir-hampir mudah ketangkep lah. Jadi memang pengaruh viral marketing secara langsung terhadap keputusan mahasiswa ada. Nggak dipungkiri, Bu, ada. Tapi nilai itu nggak maaf ya, bukannya nggak signifikan ya, nggak terlalu besar gitu loh. Memang sekali lagi seberapa pengaruh secara langsung viral marketing terhadap kebutuhan mahasiswa itu ada. Tetapi apabila ditunjang dengan kepercayaan mahasiswa, maka tingkat kepercayaan mahasiswa itu meningkat hampir 2 kali lipat. Jadi, ya ini sekalian Bu ya. Kalau ada sesuatu terjual, oh ini pasti marketingnya hebat. Dari dulu saya juga nggak percaya gitu loh, Bu. Maaf Bu ya. Maaf nih, saya langsung agak kasar ya. Bullshit itu gitu loh. Selalu marketing yang jadi, maaf ya, jadi dewa di situ. Nah, sekarang ternyata, maaf nih, kebetulan ada Bu Mega yang menunjukkan datanya dan saya sangat setuju sekali. Dan ini membantu saya juga mengingatkan bahwa, maaf nih para marketing, ternyata kerja Anda hebat. Tapi itu juga ditunjukkan dengan hal yang lainnya juga loh. Nggak cuma kerja Anda saja. Jadi benar sekali karena saya pribadi Bu ya, ketika ada apa istilahnya blast di apa ya itu ya, SMS atau WA itu, kita terima informasi sehari sekali oke lah, 2 hari sekali oke lah. Kita sering menerima, maaf Bu, kok jadi nggak anu ya, kok jadi kampungan ya gitu loh. Jadi ketika menerima informasi itu terusan, kesannya kayak kampungan gitu loh. Tapi beda kalau saya sudah percaya dengan kampus itu, ada kepercayaan, senang saya bacanya. Saya mengenai informasi mengenai agak melebar Bu ya, mengenai capres. Jadinya nggak pas gitu loh. Ketika saya sudah suka dengan salah satu calon, saya terima informasi terus, saya suka bacanya. Jadi sekali lagi ini beneran. Jadi saya sangat setuju sekali dengan keputusan dengan apa data-data tersebut. Memang pengaruh. Jadi setelah marketing memang sangat berpengaruh memang iya. Tapi pengaruhnya bisa 2 kali lipat apabila ada kepercayaan dari calon mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri. Lah, tingkat kepercayaan mahasiswa itu dari mana tumbuhnya? Ya maaf, saya juga belum tahu secara pribadi, saya tidak tahu dari mana asal-usulnya. Dari hati masing-masing. Mungkin kita bisa mengarah ke situ dengan cara apa? Seperti kemarin dari Bu Mega bilang tadi itu, pergantian Bu Rektor. Karena biografi Bu Rektor yang memang dulunya apa timnya apa itu Bu, staf apa presiden itu. Nah, mungkin dari situ ada kaitannya di situ. Mungkin ada juga faktor yang lainnya, gen gen apa itu namanya. Beliau masih, maaf ini masih muda. Mungkin hebat ini. Mungkin ada faktor itu juga. Jadi di situ ya kurang lebihnya seperti itu Bu. Saya analisanya. Maaf tadi penjelasannya banyak sekali saya bingung ya. Kurang lebih Mantap, seperti itu mantap penjelasannya. Pak. Mantap, oke. Nah, Yang itulah, iya, ya, itulah tujuan dari penelitian gitu ya Pak ya. Karena apa yang berbicara adalah data. Oke, yang lanjut kedua itu lanjut Bu siapa? Nima, monggo Bu Nima, Monggo. Bu Nima. Aduh, Pak Sukandar. Bu, belum, Bu. Sebentar, Bu. Bisa nggak skip Nggak dulu? apa-apa Bu, sanunya aja, nggak apa-apa lah. Ya, apa mungkin nanti biar kelompok duanya, kelompok selanjutnya bisa melengkapi Oke. aja gitu. Mungkin boleh dari masalahnya gitu atau hasilnya atau metodenya salah satu boleh Bu. Nggak perlu share screen juga nggak apa-apa Bu. Dijelaskan gitu. Semangat Bu Nikma. Oke, kita tunggu ya. Gimana Bu Nikma?
Oke, minta di skip tadi ya? Oke, kalau Iya, begitu sebentar, kita... sebentar. Ah, oke, Sorry. oke, oke. Silakan, Bu. Ini malam ini sudah 7 derajat. Bagian dari yang abstrak nggak apa-apa, Bu. Ah, ya, boleh, boleh, boleh. Mungkin ini sih, mungkin nggak tahu sih, rasanya salah. Apa namanya, kalau studi kasusnya, permasalahannya itu apa ya? Cari tahu apakah viral marketing itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa baru untuk memilih kampus. Karena tadi kan ada juga eh yang karena rektor kita itu viral, ya kan? Jadi bikin calon mahasiswa itu ini sih apa lebih percaya, lebih tertarik gitu untuk daftar ke kampus kita kayak gitu. Kalau metode penelitiannya tadi sih kalau nggak salah sampling random, simple random sampling Bu. Itu terus hasilnya belum dapat Bu saya Bu. Oke, udah. Terima kasih, Bu Nigma. Lanjut, Sama-sama. lanjut. Terima kasih Pak Sukandar dan tim ya sudah mencoba untuk mengutarakan hasil diskusinya. Satu kelompok lagi ya, ini sambil dicatat nih tadi. Oke, Dari wah, kelompok 3 mungkin dari silakan Pak Eli. menambahkan Bu dari kelompok 3. Boleh. Iya, Bu. Kalau untuk dari kelompok 3, dari hasil dari apa interpretasi dari jurnal ilmiah yang kita diskusikan tadi, ya Bu, sebenarnya ini tambahan aja karena tadi udah beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Iskandar juga sudah lumayan detail terkait dengan masing-masing variabel independen nih Bu ya. Sebetulnya mampu memberikan pengaruh yang positif ya terhadap variabel dependen. Namun pengaruh tersebut tidak semuanya signifikan ternyata Bu. Kalau yang saya lihat dari jurnal ilmiah, berdasarkan dari ya ada 3 tabel di situ di mana ada apa namanya diketahui ada dua dari 3 variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih institut Asia, yaitu yang melalui viral marketing, yang variabel X1 kemudian dan WOM itu yang merupakan variabel X2. Sedangkan marketing di media sosial itu tidak signifikan mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menentukan pilihan untuk berkuliah di Institut Asia. Itu sih Bu yang saya tangkap dari jurnal ilmiahnya. Terima kasih. Jadi yang tidak signifikan yang X3 ya Pak ya? Ya betul yang X3 yang apa namanya pengaruh dari sosial media, marketing sosial media. Oke, kalau gitu strateginya gimana Pak? Coba kasih saran Pak. Strateginya yang cocok gimana? Coba kasih saran. Ini kan sudah diketahui. Sebentar. Pak Eli ya, tetap ke Pak Eli nih. Coba. Ini kan sudah diketahui nih Pak. X1 sama... Nggak usah dibaca, karena mungkin cara berpikir kita berbeda. Coba kalau menurut Pak Eli, film marketingnya oke. Word of mouth-nya oke. Tapi media sosialnya nggak oke. Strateginya gimana Pak? Strateginya ya kita karena sebetulnya viral marketing itu sudah sudah mempengaruhi brand awareness dari Institut Asia itu sendiri. Jadi kita sebagai calon mahasiswa juga ada menaruh rasa percaya ke kampus Asia karena adanya viral marketing itu tadi. Nah, kemudian dari Institut Asia juga tidak hanya bergerak di situ, tapi dia ada membuka kayak semacam WOM ini kan, yang dia apa namanya mendatangi sekolah-sekolah tertentu, dan itu juga bagian dari memperkenalkan ini loh ada Institut Asia gitu. Sehingga menurut saya untuk marketing sosial media mungkin tidak eh, perlu di perlu dilakukan cuma karena memang berdasarkan data di sini dia tidak terlalu signifikan ya mungkin bisa ini sih tidak terlalu diprioritaskan gitu lah Bu. Oke. Jadi ini dispesifikan lagi bahwa sampelnya adalah mahasiswa angkatan 2020. Ya. Kenapa saya spesifikkan di mahasiswa 2020? Karena viralnya pada masa itu gitu. Jadi kebetulan gitu ya, mahasiswa 2020 ini dianggap milih Asia bukan karena media sosial. Tapi apakah marketing media sosial kemudian di stop? Ya belum tentu. Tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa pada mahasiswa yang tahun angkatan ini memang strategi yang paling masuk ya dua hal ini gitu kan. Tapi bukan berarti kalau
hasil sampelnya nanti dirubah respondennya, itu hasilnya bisa sama gitu kan. Belum tentu. Maka dari itu eh, strateginya juga jangan serta-merta menghentikan marketing melalui media sosial. Nah, itulah sebenarnya cara menginterpretasikan datanya. Oke, tadi ada yang raise hand. Pak Adi, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, ada lagi yang mau menambahkan mengenai studi kasus kita hari ini ya. Jadi ini penelitian saya beberapa tahun yang lalu. Memang pada saat itu apa namanya fenomenanya adalah seperti ini ya. Jadi ini termasuk penelitian saya apa namanya kecil-kecilan gitu ya. Sampelnya juga mahasiswa saya sendiri. Saya share di grup, ayo isi gitu ya. Nah itu adalah keunggulannya kalau dosen. Oke, silakan Pak Adi. Pak Adi Paris. Halo, cek. Monggo, Pak. Halo ya Bu, maaf. Silakan, Pak. Ya, Ada yang ditambahkan? ya. Ya, menurut saya dari 3 variabel itu adalah satu kesatuan yang diterpatahkan. Dan 3 itu adalah tidak bisa bilang yang variabel 3 karena viral aja, atau karena medsos aja, atau karena yang lainnya. Itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu kalau dari pengalaman saya melihat Asia itu dari sisi rating kampus. Nah, itu saya lihat dari Google. Jadi, eh, sebuah market itu memang di packing tidak seperti flyer yang disebar-sebar saat ini. Strateginya udah tepat, semuanya saling berhubungan. Intinya semuanya saling berhubungan, tidak bisa terpisahkan. Yang dari sisi medsos memang mendukung, terus dari sisi digital yang lain juga mendukung, dari monto juga mendukung. 3 variabel tidak bisa dipisahkan. Apalagi di masa depan itu sangat penting sekali. Viral adalah sebuah fenomena seperti iceberg. Tetapi dari situlah batu loncatan yang untuk membuat Asia lebih dikenal. Tanpa viral, siapa sih lu? Kan gitu, Bu. Tapi setelah, Tanpa ya ya, betul. Terus, Pak, ya, terus. setelah setelah viral itu, oh ini ada rektor termuda se-Indonesia. Semua mata akan tertuju di situ. Itu adalah trik yang luar biasa, batu loncatan yang indah menurut saya untuk mencapai next level. Bukan step by step lagi, itu lompatan itu. Bukan langkah kecil, tapi itu sebuah lompatan yang pastinya tidak akan disukai banyak pihak. Ada satu pihak, ada pro kontra juga pasti. Tapi saya setuju, sangat setuju dengan sistem viral itu, sistem marketnya itu, entah disengaja atau tidak. Tapi menurut saya itu sebuah trik yang luar biasa, sehingga Asia banyak kenal. Dari berita-berita muncul, dari TV juga muncul, orang juga muncul, di medsos apalagi orang sudah minimal itu 4 jam orang menghabiskan waktu di medsos. Bisa jadi 20 jam per minggu. Jadi market di samping market yang menggenjot secara Spartan, juga dibari dengan akreditas sebuah kampus. Tanpa akreditas, sehebat apapun marketnya, kalau akreditasnya C, saya juga mikir-mikir, apalagi D, atau disetarakan. Pasti akan saya pikir-mikir. Ini adalah sebuah combine yang indah dari viral, medsos,
akreditas, dan budgeting. Oke. Ini ada satu kesatuan. Oke. Itu bisa jadi ide penelitian, Pak. Dan, Silakan. dan itu juga dibarengi dengan tenaga kerja, dosen-dosennya ya, dosen-dosen yang masih muda, energi, gitu kan. Kalau sudah tua kan tenaganya udah beda, Bu, sama yang masih muda, energi, terus pemikirannya juga luas, gitu. Itu yang membuat beberapa acuan untuk orang join. Jujur ada teman saya yang udah join. Cuman saya ya udah kamu join join aja, saya bilang gitu. Udah kuliah di Asia juga. Jadi tidak hanya cuman omongan aja, tapi semuanya berkaitan. Kalau omongan aja dicek, kamu mau bohong, ternyata kayak gini doang. Nggak jadi engage juga kan, Bu? Jadi semuanya saling berkaitan. Tidak Oke. bisa bilang tangan tuh lebih kuat bisa kemana-mana jika tanpa kaki, ya kan? Seperti itu analoginya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Adi penjelasannya. Jadi itu mungkin bisa lakukan penelitian lagi tuh Pak gitu ya, idenya untuk menambahkan variabel lainnya gitu ya. Tapi tadi memang saya garis bawahi berdasarkan hasil penelitian saya yang dilakukan dengan sampel mahasiswa reguler tahun angkatan 2020, kebetulan gitu ya, mereka melakukan keputusan memilih kampus itu tidak melalui sosial media marketing, tapi melalui dua variabel ini. Tapi kalau sampelnya mungkin dirubah menjadi mahasiswa TI online, nah itu hasilnya pasti berbeda lagi gitu ya. Mungkin ada variabel yang harus ditambahkan gitu ya, atau mungkin harus ada variabel yang diganti gitu ya. Karena mungkin untuk TI online dengan demografi mahasiswanya yang usianya sudah tidak lagi generasi apa tuh generasi yang milenial, generasi yang Z gitu ya. Generasi Z itu yang lahirnya tahun 2000-an gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin mereka memiliki pertimbangannya yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini sebuah ya itulah penelitiannya. Jadi di sini sebenarnya meneliti gitu ya. Humaniora, sosial itu merupakan suatu hal yang menarik ya Bapak Ibu, apalagi kalau topik penelitiannya itu merupakan sesuatu yang kita minati sendiri. Jadi merupakan sebuah kepuasan ya. Oke. Jadi dari apa istilahnya mata kuliah kita hari ini selama 7 pertemuan, semoga Bapak Ibu memiliki ketertarikan gitu ya untuk terus melakukan penelitian secara ya tidak perlu secara misalnya tidak perlu secara apa namanya istilahnya formal gitu ya, tapi tetap melakukan penelitian dalam hal-hal kecil untuk mengambil sebuah keputusan walaupun kecil gitu. Karena data itu biasanya minimal tidak perlu ratusan, sebenarnya 30 orang saja itu sudah bisa dilakukan penelitian menggunakan analisis SPSS, Bapak Ibu gitu ya. 30 orang misalnya, Bapak Ibu mau mengetahui di perusahaannya Bapak Ibu apakah sudah puas gitu ya dengan gajinya, apakah gajinya itu mempengaruhi kinerjanya, kecil-kecilan melakukan penelitian pada 30 karyawan itu juga sudah bisa memberikan apa namanya hasil ya. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bapak Ibu, sebelum saya tutup kelasnya dan saya berikan ke Bu Lilis untuk dilakukan summary. Oke, kalau begitu saya tutup kuliah hari ini. Saya berikan langsung kepada Bu Lilis. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mega. Seru sekali Matur ya. suwun, Bu Mega. Ya, terima kasih, Pak. Arigatou gozaimasu. Apa jawabnya Bu Mega kalau arigato gozaimasu? Domo, domo arigato. Oh, Sama-sama. domo arigato. Bukan sisye ya. Xie wa Chongwen atau bahasa Cina. Oh, itu bahasa Cina kan. Bu Mega ini Hmm. pernah kuliah di Cina juga, Bapak Ibu. Cina, Jepang, Indonesia ya. Polilingusia.
Baiklah, itu tadi perkuliahan kita malam ini, Bapak Ibu. Mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit gitu ya. Hari ini kita sudah membahas tentang regresi linier, ada regresi linier biasa yang murni, ada regresi linier berganda, yang mana regresi linier berganda juga dibagi lagi adanya variabel-variabel tambahan, ya, yaitu ada variabel moderasi dan variabel intervening, gitu. Nah, apakah itu regresi linier ya? Regresi linier bisa saya simpulkan yaitu salah satu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara satu variabel bebas atau mungkin lebih dari satu atau dua variabel bebas dengan variabel terikatnya gitu ya, sehingga kita bisa memprediksi nilai variabel terikat tersebut. Nah, ada lagi regresi linier berganda yang mana juga bisa disisipi dengan variabel moderasi dan juga variabel intervening. Gitu nggih. Tadi ada juga sudah dibahas bagaimana kita ingin menguji apakah memang ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Itu tadi dengan uji hipotesis. Mohon nanti dipelajari kembali. Uji hipotesis, ada uji T, ada uji F. Ya, di situ uji T untuk apa? Menguji hipotesis, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif, atau bisa jadi disebut hipotesis nol itu adalah hipotesis awal, dan juga ada hipotesis alternatif, yang mana sebagai hipotesis tandingan, ya, atau dugaan kita, dan kita perlu membuktikan Bapak Ibu dengan bisa jadi pakai tools SPSS ya yang cukup mudah, atau bisa jadi pakai coding ya dengan aplikasi R bisa juga ya. Ini tadi dicontohkan pakai SPSS oleh Bu Mega, lumayan mudah, tinggal klik-klik saja ya. Bapak Ibu bisa mempelajari kembali nanti caranya. Nah, dan perannya kita pada uji statistik dengan SPSS adalah kita yang menerjemahkan hasilnya. Jadi kalau ibaratnya SPSS adalah kalkulator, kita yang harus bisa membaca hasilnya, maksudnya, maknanya. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Nah, nantinya kalau sudah kita mengolah data, kita bisa menulis, Bapak Ibu, menulis publikasi, penelitian, ya, apalagi Bapak Ibu di akademisi ini, nanti Bapak Ibu harus menulis skripsi, atau mungkin di jenjang S2 adalah tesis, S3 disertasi, seperti itu ya. Uji statistik itu cukup penting ya, sangat penting banget. Seperti itu. Di dunia perusahaan itu juga sangat penting Bapak Ibu. Apalagi regresi juga ada tujuan nanti adalah memprediksi ya, prediksi hasilnya. Oke, untuk menutup perkuliahan kita malam ini saya punya pantun nih hari ini. Boleh ya saya berpantun Bu Mega? Nah, ini tadi saya ambil kata-kata dari apa yang dijelaskan Bu Mega. Jika R square menggambarkan kontribusi pengaruhmu padaku, maka memahamimu seperti mengolah data dengan statistik. Tetaplah semangat dan jangan lupa senyum Bapak Ibu, karena itu bagaikan variabel bebas pada perkuliahan kita yang asik. Begitu untuk perkuliahan kita malam ini. Ya Bapak Ibu, kok nggak ada cakepnya ya? Harusnya ada cakep gitu ya. Cakep, keren. Cakep. Baiklah. Ini Baik, dosen matematika ya. Udah tutup nih Bapak Iya. Ibu. Ada review Arigato, yang mata isimo irisan. apa itu Arigatou artinya Bu Mega? gozaimasu, Adisa. Pak Adi ini saya enggak paham loh bahasa. Mata isimo Mataraisu. Hai, Mataraisu desu. Mekasa. Hai, Mataraisu. Hai, gitu aja deh. Sonoranbu o sukate mo idusu ka? Ides ka. Oh, ide. Ini pasti Google Translate nih. Kapan-kapan Pak Adi bikin pantun nggih, Pak Adi pakai bahasa Jepang. Oke, next Next. pertemuan. Oh. Satu Perkuliahan orang kita terakhir.
Ya, menutup dengan pantun. Pantun dari tadi. Oh, Oke, Baiklah, ya. nggih. Saatnya berfoto. Ada 1 menit untuk berfoto. Silakan nanti gaya-gaya macam-macam. Oke, sudah siap Bapak Ibu saya hitung ya. 1, 2, 3. Siji, loro, telu. Kalau bahasa Jepang apa, Bu Mega? 1, 2, 3. ya, jadi kalau di Jepang itu kita bukan cheese gitu, tapi ni itu artinya dua gitu. Ni. Nini, Oh gitu, Nini, bukan pizza. Nini. Nih gitu ya. Nih ya, Ni. betul ya Bu Mega ya? Ya, betul, ni. Oke. Lagi ya, pakai nih Bapak Ibu. Ya, 1, ichigo-san. 2, 3. Ni. Kalau Pak Sukundar bukan nih lagi itu, 4 itu sudah. Iya, Yong berarti. Pakai Pak Denny cuma lehernya doang sama wajahnya Pak Denny. Pak Denny. Loh, Bajunya kena Bajunya background, Pak. hijau kayaknya dia. Kena virtual bajunya. Iya, bajunya virtual. ya ya ya, agak-agak menyeramkan. Nggih, seru sekali malam ini. Ngeri-ngeri sedep itu, Bu. Oh Iya. iya, nggak jadi saya tutup ini. Saking asiknya Bu Mega ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti perkuliahan kita dengan Bu Mega pertemuan terakhir minggu depan. Karena akan ada juga dibagikan soal UAS, Bapak Ibu. Wah, deng 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 deng, gitu ya. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus semua mata kuliahnya Bu Mega ini ya. Tapi kayaknya lulus semua ya Bu Mega ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Pokoknya yang nggak Makasih, Bu Mega. aktif gitu ya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia selalu, dimanapun berada, happy, senyum, ya Bapak Ibu ya. Begitu, mungkin itu doa dari saya. Tetap semangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semua Bapak Ibu. Selamat Waalaikumsalam. Terima malam. kasih Bu Mega, Bu kasih. Lilis. Terima kasih. Mau karaoke boleh stay di Ya. sini Bu dulu. Lilis. Istirahat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lulis, Mas Ical, Pak Ardi, Pak Kandar, Pak Adi. Ya, Hitungan Pak. ketiga Monggo. saya akhiri Bapak Ibu. Monggo. Tiga. Andar. Sip, Dulu. Makasih, Ciao. Bu Dua. Pak Desur, makasih. Ya, sama-sama Tiga. Bapak.